Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya kawan-kawan pembelajar hukum? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar hukum bersama-sama. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah rahmati di hari yang agak mendung ini, hari Sabtu. Ya, mendung yang sejuk menunjukkan bahwa pagi itu warnanya ada keceriaan dengan matahari, tapi bisa juga bersuasana mendung. Tetapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, ya. Agar belajarnya barokah, bermanfaat, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana teman-teman? Sudah siap untuk belajar? Sehat-sehat ya? Ceria, semangat, antusias dalam belajar supaya wawasannya tambah terus. Hari ini kita akan belajar hukum adat. Ya, masih ingat hukum adat itu apa? Di konten Ibu yang lalu ada pengertian tentang hukum adat, ya. Jadi hukum adat itu menurut Bella Freud, yaitu seorang sarjana Belanda, mengatakan bahwa hukum adat itu adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan ya oleh penguasa, tidak tertulis maksudnya, tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat Indonesia dengan keyakinan buah dari hukum adat ini berlaku sebagai hukum juga. Nah ya, jadi hukum adat itu ya bentuknya tidak tertulis, tetapi ada juga yang bentuknya tertulis hasil penelitian ya. Misalnya penelitian tentang hukum adat perkawinan ya di Bali misalnya. Nah, seorang sarjana pakar antropologi atau pakar hukum meneliti hal ini, kemudian hasilnya itu dibukukan, dan ini bisa juga sebagai sumber hukum adat yang tertulis. Tetapi hukum adat ini sebagian besar adalah hukum yang tidak tertulis, yang berasal dari nilai-nilai yang baik yang ada di suatu tempat ya, yang ditaati, dihormati, jika dilanggar ada sanksinya. Jadi ada juga hukum pidana adat. Kemudian siapa yang menjadi ketua dari hukum adat ini ya, yang menerapkan, mensosialkan itu adalah kepala adat atau ketua adat ya. Jadi itulah ya, luar biasanya Indonesia mempunyai hukum tidak tertulis yang berasal dari nilai-nilai yang baik yang hidup dalam masyarakat adat, yang ditaati dan dihormati oleh masyarakat adat setempat dengan ketuanya, kepala adat atau ketua adat. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami kan? Mudah ya, senang ya. Jadi di Indonesia itu selain ada hukum tertulis, juga ada hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri atau corak hukum adat? Ya, ada beberapa ciri dari hukum adat. Yang pertama adalah bersifat tradisional. Apa artinya? Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya dengan masa lalu, masa lampau, ya, secara turun-temurun dapat diketahui. Nah, jadi hukum adat ini sifatnya atau cirinya itu bersifat tradisional karena merupakan aturan-aturan dari masa lampau yang turun-temurun dijadikan tradisi. Ya, hukum tradisi kebiasaan disebut hukum adat. Kalau dilanggar itu ada sanksinya, yaitu sanksi adat. Misalnya kalau
di Bali ya, ada adat perkawinan, jika dilanggar maka ada sanksinya, maka disebut hukum adat. Hukum adat lebih khusus lagi hukum pidana adat, misalnya berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan. Bagaimana? Jadi bersifat tradisional ya hukum adat itu. Hal ini dapat diketahui dari keterangan-keterangan dari para tokoh hukum adat atau kepala adat ya, yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu ketentuan yang tidak berpangkal pada sebuah cerita di masa lalu ya. Jadi cerita-cerita tentang adat ini ternyata masih dipertahankan oleh ketua adat ya, di mana cerita-cerita ini sudah ditaati, dipatuhi karena bernilai baik ya, bernilai baik ya. Bagaimana? Ngerti maksudnya tradisional? Yaitu turun temurun, tradisi dan sebagainya. Kemudian ciri atau sifat yang kedua ya, ternyata hukum adat ini juga bersifat keramat ya. Keramat itu bersifat magis ya, sesuatu yang gaib ya, karena unsur-unsur yang menjadi ketentuan dari hukum adat itu berasal dari kepercayaan ya, sesuatu yang gaib, dan itu masih sangat dihormati dan ditaati ya. Jadi menurut Profesor Kusno, ahli hukum adat Indonesia, sifat keramat magis ini lebih menitik beratkan pada penghormatan terhadap kekuatan magis dari roh-roh leluhur. Tidak berarti syirik ya, tetapi roh leluhur yang baik ya, itu mereka hormati ya, dengan cara ajaran pas waktu hidupnya itu masih digunakan. Contohnya kalau dari Islam itu misalnya ada Sunan atau wali ya, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat dan lain-lain ya. Dan itu di masyarakat adat juga ada tokoh-tokoh yang masih dihormati meskipun mereka sudah meninggal ya, sehingga kekuatan magis ini juga menjadi pertimbangan dan menjadi ciri dari hukum adat. Bagaimana teman-teman, asik kan? Saya kira untuk ciri yang lain akan saya buat video yang lain ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.